Berjumpa kembali dalam pembelajaran hari ini, tema 2, subtema 3 tentang energi alternatif untuk pembelajaran 1. Simak baik-baik penjelasan berikut ini. Energi alternatif. Sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat akan habis. Karena itu, manusia memerlukan sumber energi yang lain atau sumber energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui. Contohnya, sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan bioenergi. Sumber energi ada dua macam. Beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa sumber energi ada dua, sumber energi yang tradisional atau sumber energi yang tidak dapat diperbarui, contohnya bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, gas alam, dan bahan tambang yang lain. Sedangkan sumber energi alternatif, contohnya matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan bahan bakar bio disebut juga dengan sumber energi alternatif atau sumber energi yang bisa diperbarui. Sumber energi alternatif, matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan yang lain. Energi angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Sedangkan sumber energi air adalah air yang deras dapat menjadi sumber energi gerak. Biasanya dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga air listrik. Oleh karena itu, di PLTA atau pembangkit listrik tenaga air dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Sehingga air yang dibendung kemudian dialirkan menurun dan akan seperti air terjun yang deras dan dapat digunakan untuk menggerakkan turbin. Sedangkan panas bumi merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas, dan hal ini menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Gelombang air laut merupakan salah satu sumber energi alternatif. Pada saat gelombang air laut memecah di pantai, menghasilkan banyak energi. Dan energi ini juga dapat diubah menjadi listrik. Yang terakhir adalah bahan bakar bio. Merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan, diantaranya adalah tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar ini disebut juga sebagai biodiesel. Sehingga bahan bakar biodiesel ini dapat digunakan untuk menggantikan solar. Singkong, ubi, jagung, dan sagu juga dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol ini dapat menggantikan bensin atau premium. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran ternak, yang disebut juga dengan biogas. Kotoran ternak ini dimasukkan ke dalam ruang bawah tanah atau lubang. Selain itu, bahan bakar ini juga dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Minyak jarak sebagai sumber energi alternatif. Minyak jarak ini dikenal juga sebagai sumber energi alternatif biodiesel yang dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah kita. Minyak jarak dari biji tanaman pagar ini
mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak, pengganti bahan bakar minyak bumi, karena memiliki beberapa keunggulan. Selain proses pengolahannya cukup sederhana, sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum. Tidak memerlukan teknologi yang tinggi, sehingga biaya investasinya juga cukup murah. Minyak jarak juga dapat dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Sehingga karena kemasannya yang sudah cukup praktis, memudahkan penggunanya. Minyak jarak dapat ditemui di pasar modern maupun di warung-warung. Karena minyak jarak telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan, saat ini penanaman pohon jarak sampai dengan panen dibutuhkan banyak tenaga. Sehingga tanaman yang diolah menjadi minyak tentunya membutuhkan para ahli untuk membuatnya. Kemasannya juga dibuat menarik, sehingga butuh tangan yang terampil untuk mengemasnya. Pemanfaatan minyak jarak yang banyak, selain berdampak positif, juga akan memberikan dampak yang menguntungkan bagi masyarakat. Ketika angin banyak berhembus, kita pasti ingat bahwa banyak anak-anak yang bermain layang-layang. Bagaimanakah cara membuat layang-layang? Pasti kalian juga sudah pernah melihatnya. Bahan yang dibutuhkan adalah kertas koran, bambu ukuran lebar 1 cm dengan panjang 80 cm. Kemudian yang kedua adalah bambu ukuran lebar 1 cm dengan panjang 40 cm. Benang wol, gunting, lem. Cara membuatnya, letakkan bambu secara menyilang, kemudian ikat bambu dengan menggunakan benang. Ikat keempat ujung bambu dengan benang, kemudian letakkan ikatan bambu di atas kertas koran. Jiplaklah, tambahkan 2 cm untuk garis gunting, agar nanti ketika dilipat dengan menggunakan lem, bisa menutupi bambu. Tambahkan ekor pada bagian bawah layang-layang dengan menggunakan guntingan kertas koran. Buat lubang di tengah, dekat dengan penyilangan bambu, masukkan benang dan ikat ke titik persilangan. Ikatkan ujung yang lain ke ujung bawah rangga, sehingga nanti akan terbentuklah layang-layang yang kita inginkan. Demikianlah anak-anak pembelajaran hari ini. Ingat bahwa buku adalah sumber ilmu terbaik bagi siapapun yang mau membacanya. Dengan semakin banyak membaca, kita akan semakin banyak tahu. Rajin-rajinlah membaca buku apa saja. Pelajarilah baik-baik setiap bagiannya, sehingga apa yang kalian baca akan semakin bermanfaat untuk kalian. Agar lebih mudah mengingat, buatlah peta pikiran tentang energi alternatif pada halaman 99 buku tema 2 agar kalian semakin terampil dan semakin mengingat apa yang sudah Ibu sampaikan. Selamat belajar, patuhi nasihat kedua orang tua. Jika keluar rumah, patuhilah protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan selalu jaga kesehatan.